Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Halo Iwan Mandala, kali ini saya kedatangan bintang tamu dari jurusan MHU atau Manajemen Haji dan Umroh. Di sini ada Teh Nabila. Boleh perkenalan dulu Teh? Oke, perkenalkan nama saya Nabila Nurfitriani. Saya dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Untuk kali ini saya berkesempatan untuk bisa hadir di acara atau program Sarmada ini gitu ya. Betul. Terima kasih untuk kesempatannya mungkin Teteh dan yang lainnya. Kalau boleh tahu semester berapa Teh sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4. Iya. Tetehnya asalnya dari mana nih? Aku dari Soreang. Oh Soreang, masih Iya, dari masih Bandung. Masih Bandung. Asli orang Bandung. Asli orang Bandung. Kenapa sih mau ngambil jurusan MHU? Kalau dilihat ya, kalau misalkan ke flashback itu mungkin dulu kan memang di pondok gitu ya, SMA-nya. Kemudian UA menyarankan untuk ikut program studi ini gitu, karena kan baru juga nih katanya. Ya udah dicoba aja, alhamdulillah tertarik gitu di MHU ini, seperti itu mungkin singkat ceritanya kenapa bisa milih MHU ini. Gitu. Berarti karena di salah satunya disuruh disaran keluarga gitu. Teteh ini berapa bersaudara sih? Aku itu 2 bersaudara, aku anak pertama. Anak pertama. Oke, udah biasa merantau gitu mungkin ya? Kalau merantau sih enggak kayaknya. Karena waktu pondok pun masih Bandung aja gitu. Oh, masih di sekitaran Bandung gitu ya. Oke. Kalau dari keluarga gimana nih Teh? Melihat Teteh gitu mau ngambilnya ke MHU, terus yang tadi kan pernah disampaikan juga maksudnya disuruh sama keluarga ya salah satunya buat masuk ke sana. Kalau respon dari orang tua kayak gimana itu? Orang tua sangat mendukung karena mungkin di pikiran orang tua kan manajemen haji dan umroh, karena UA pun menyarankannya di program studi ini yang mana nantinya gampang nih kalau misalkan keluar negeri gitu misalnya atau mau umroh atau ibadah haji gitu misalnya. Jadi orang tua itu sangat mendukung banget gitu untuk aku ngambil program studi ini gitu. Oke. Kalau boleh diceritain nih Teh, waktu dari perjalanan di pendidikannya aja deh, dari mulai SD-nya terus sampai sekarang gitu. Biasanya tuh kayak gimana sih? Terus ada gak sih hal-hal unik dari Teteh sendiri? Kalau perjalanan pendidikan mungkin ya, pasti kan ada yang TK atau enggak gitu ya Teh. Iya. Kalau aku itu alhamdulillah TK gitu. TK itu sekitar di tahun 2010 lah. Mulai pendidikan itu di 2010, terus SD itu 2010 sampai 2016 ya. SMP itu 2016 sampai 2000 berapa berarti ya? 19. 19. Nah, tahun, 19 sampai 2023-nya itu aku SMA. Nah, yang uniknya itu aku keluar zona ketika dari SMP-nya negeri masuk ke SMA, ke jenjang SMA. Nah, di jenjang SMA ini aku kan masuk pondok. Sedangkan latar belakang keluarga saya itu belum ada yang masuk pondok gitu. Mungkin ada, cuma itu keluarga dari ayah, tapi dari keluarga mama itu belum ada lah intinya gitu kan. Nah, aku jadi salah satu cucu mungkin ya dari nenek, dari abah sama dari enin itu yang pertama kali masuk ranah ke pesantren gitu. Nah, kayak kan sedikit culture shock mungkin dari SMP yang asalnya negeri nggak begitu ketat aturannya, kemudian masuk pesantren yang dengan banyak aturan yang belum pernah saya rasain atau saya dapatkan sebelumnya. Nah, di SMA ini menjadi salah satu pengalaman yang paling unik menurut saya di perjalanan pendidikan saya gitu. Ada gak sih Teh kayak misalnya dari kecilnya Teteh tuh sukanya apa sih, kayak yang lain kan misalnya ada yang sukanya nyanyi makanya jadi ngambilnya tuh sekarang tuh jadi lebih suka perform depan banyak orang kayak gitu-gitu. Kalau Teteh gimana? Kalau aku mungkin ya dilihat dari sendiri mah kayak ini,
public speaking mungkin ya, Iya. apa pidato. Oh, oke. Jadi dulu sempet di SD kalau nggak salah itu aku ditawarin pidacil sama Iya, guru tuh. Nah aku ambil itu kan pidacilnya hanya sekedar untuk pengalaman aja, jadi Iya. bukan dilombakan gitu, Oke. hanya untuk tampil di depan teman-teman dan orang tua yang lain. Biasanya kan kalau misalnya di Iya, pengajian gitu ya Iya, iya. ada apa ya, tahunan, acara tahunan Iya, akhir iya. tahun gitu. Nah aku di situ dipilih untuk jadi salah satu siswa yang nantinya pidacil. Kemudian di SD, kalau di SD itu kalau di SMP itu nggak begitu ke apa ya, ke akademik, tapi lebih ke non akademik. Jadi waktu SD ke SMP itu aku sempat ikutan atlet taekwondo. Oh. Gitu ya. Keren banget sih, perempuan juga. Oke, lanjut deh. Ya, kalau di SMA itu lanjut karena aku tadi mungkin bisa disebut salah satunya skill mungkin ya. Skill yang belum terbangun lagi gitu kan. Nah, di SMA juga ini aku aktif banget nih di kegiatan pidato gitu. Termasuk kayak misalnya aku jadi salah satu perwakilan santriwati yang berpidato bahasa Arab di depan seluruh santriwati dan juga ustazah gitu. Oke, Masya Allah banget ya. Ternyata emang dari kecilnya juga suka banget tampil di depan banyak orang Iya. gitu ya. Oke, kalau buat prestasi-prestasinya nih, Teh kan Teteh punya skill kayak tadi suka pidato dan lain sebagainya kayak gitu. Ada gak sih Teh prestasi yang mungkin menurut Teteh itu tuh kayak sebuah kebanggaan banget gitu? Kalau dilihat prestasi yang tentunya menjadi salah satu kebanggaan mungkin ya Teh, kalau di bidang non akademik tadi yang udah saya singgung itu mengenai taekwondo gitu ya. Nah jadi pada saat taekwondo itu aku mulai dari 2012. Jadi mungkin masih kecil ya, masih SD kelas 3 lah gitu ya. Oke. Yang mana mungkin kalau SD itu enggak begitu banyak mengikuti pertandingan, cuma ketika masuk ke SMP. Nah, itu di situ mulai bergulat gitu di lapang pertandingan gitu. Nah, dari pengalaman aku itu alhamdulillah yang paling, karena mungkin belum sempat ke internasional ya Teh. Iya. Waktu itu di nasional. Jadi itu pertama kali aku ikutan pertandingan dan pertama kali juga langsung di nasional gitu. Nah, diamanahin sama pelatihnya langsung ikut di jenjang nasional. Alhamdulillah dengan pertama kali ikut pertandingan itu bisa juara 3, tapi tingkat nasional itu udah sangat membanggakan lah ya Teh. Iya, betul. Keren banget. Kemudian kalau misalkan prestasi lainnya yang membanggakan itu salah satunya di non akademik juga sih ya Teh. Aku banyaknya kayak sekarang itu aku masuk ke komunitas. Kalau menurut Komunitas aku apa tuh? Komunitas Sekolah Budaya Adhikari namanya. Oh, apa itu tuh? Komunitas sekolah mengajar, belajar mengajar, yang mana itu biasanya kayak pengabdian ke masyarakat gitu. Oh, oke. Nah, untuk masuk ke Sekolah Budaya Adhikari atau ini biasa disingkatnya SBA lah ya Teh. Oke. SBA ini sangat sulit, terbilangnya sangat sulit. Kemarin itu aku di batch 6, di batch 7 itu ngalahin dari 700 lebih yang peminat masuk ke situ gitu. Iya. Nah, mungkin mereka yang belum berkesempatan itu gugur pada saat seleksi wawancara. Nah, menurut aku itu salah satu pengalaman atau prestasi yang membanggakan juga karena kayak wah, dari beberapa orang yang aku singkirkan nih gitu kan. Iya. Bisa ternyata aku ya. Iya, ternyata aku bisa gitu. Aku penasaran banget nih sama strategi Teteh. Kayak tadi kan juara taekwondo, terus sekarang juga ikutan di komunitas itu yang mengajar itu. Tentunya pasti ada cara terus strateginya biar bisa lolos ke sana itu kayak gimana. Tapi jangan dulu dijawab Teh. Kita bakalan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, Iwan Mandala balik lagi bersama aku dan juga masih dengan Teh Nabila. Kita bakalan ngebahas tentang strateginya nih. Kan tadi ya udah dibahas juga kayak Teh Nabila tuh berprestasi banget kan. Apalagi ini seorang perempuan gitu kan.
Tapi bergulatnya itu di bidang bela diri. Iya. Ya kan, taekwondo ya. Iya. Gimana sih caranya gitu kan? Biasanya kalau perempuan tuh yang lebih feminim kayak gitu-gitu kan. Pasti banyaknya tuh pengennya yang kayak gitu. Kok bisa sih pengen juga belajar di bagian itu, kenapa dan juga gimana strateginya? Kalau mungkin kenapa bisa ikutan itu aku lupa lagi ya jujur ya Teh, karena kan masih SD kelas 3. Oke. Entah itu karena kayaknya ada dari ini orang tua juga sih pasti ya kalau Iya, misalkan iya. masih SD. Cuma ketika aku terjun di bidang bela diri termasuk salah satunya taekwondo ini, strateginya yang penting itu latihan sih. Latihan yang memang konsisten lah ya. Bukan karena kalau misalkan kita mau jadi seorang atlet itu enggak sekedar latihan yang sekali 2 kali gitu Iya, kan. betul. Karena kalau misalkan kita hanya latihan 1 kali 2 kali menuju ke jenjang prestasi yang mau kita dapetin sulit gitu. Iya, betul. Nah, mungkin karena aku keluar dari zona nyaman aku sendiri sebagai perempuan gitu Iya, ya, iya. yang mana mungkin tadi kata Teteh juga feminim atau sebagainya, aku itu mungkin termasuk salah satunya juga, tapi sisi lain juga aku tuh suka di bidang olahraga ini. Iya, Entah iya. kenapa ketika aku masuk ke dunia taekwondo ini, jiwa suka olahraganya itu lebih ke tantang, lebih ke asah gitu. Karena kayak di SMP itu mungkin jadi salah satu siswi yang kalau misalkan lari itu cepet gitu misalnya. Iya. Karena kan udah keasah di Iya. taekwondo tadi gitu. Betul. Strateginya kan tadi aku udah bilang mungkin latihan yang konsisten gitu kan. Kemudian juga mandiri tentunya. Kalau misalkan disiplin ya Teh, disiplin. Kalau misalkan kita latihannya nggak disiplin, otomatis target yang akan kita capai pun tidak akan tercapai gitu, Iya. sulit untuk tercapai. Dengan kita disiplin, alhamdulillah qadarullah aku bisa dapat prestasi-prestasi di ranah taekwondo ini. Mungkin Oke. gitu sih kuncinya. Kalau dari keluarga sendiri nih Teh, ada nggak sih kayak misalnya Teteh kan anak pertama gitu, orang tua kah atau dari keluarga bagian mananya gitu yang suka sama taekwondo, terus kayak emang atau enggak bakatnya di keluarga tuh hampir semuanya gitu taekwondo kayak gitu, jadi kayak harusin kayak gitu nggak sih? Bakat enggak sih Teh, keluarga Berarti aku nggak ada. pure diri aja. sendiri. Jadi Keren aku yang banget. mungkin aku yang mengawali adanya di bidang atlet ini gitu, di bidang iya. olahraga, kemudian diturunkan ke adik aku gitu. Jadi yang jadi pertama nih penggagasnya gitu ya. Iya. Oke, keren banget ya. Ini perempuan terus di bagian taekwondo juga kan kayak sebuah bakalan ini sih kalau misalnya ada cowok yang mau ngapa-ngapain nggak bisa ini. Iya. Ini perempuannya bukan main-main ini. Kalau boleh tahu juga nih Teh, kan tadi katanya di strateginya itu ya harus latihan yang konsisten, Iya. ya kan? Ada gak sih, pernah gak sih Teh kayak aduh tiba-tiba capek banget gitu, pengen udah aja lah gitu, udahlah gak usah dilanjutin lagi, cukup aja kayak misalnya udah tahu ini kayak jurus-jurus yang kayak gitunya nggak usah sampai juara-juara kayak gitu. Pernah nggak sih Teh ngerasa kayak gitu? Pernah pasti Teh. Karena mungkin ya ketika kita semangatnya ada juga kala kita tuh down, males Betul, gitu kan. betul. Karena itu salah satu tantangan atlet juga. Ketika kalau di jadwal latihan itu kan dalam seminggu aku 4 kali. Iya. Kenapa 4 kali? Karena udah masuk ke atlet. Iya. Jadi sama pelatih itu ditambahlah jam untuk latihannya. Nah, di 4 hari ini ada kalanya aku kayak gak ada temen, gak mau main, gak mau latihan gitu, karena pengennya gak ada main temen, gitu-gitu. pengennya main gitu. Nah, itu yang emang bakalan jadi tantangan utama kita gitu. Tantangan utama aku ketika waktu itu merealisasikan sih latihan konsisten ini gitu. Oke. Kalau yang menjadi inspirasi gitu, yang menjadi inspirasi Teteh buat tetap berada di jalan ini, berada di tetap sampai sekarang aku bakalan latihan terus. Kayak gitu-gitu ada gak sih inspirasinya mungkin? Inspirasi mungkin ada ya Teh, dari pelatih saya sendiri mungkin. Karena kalau misalkan pelatih saya itu suka bilang kayak Nabila tuh bisa, cuma mungkin kalau misalkan di lapangan pertandingan itu ada aja yang
gugup gitu ya. Iya. Nah, karena kegugupan itu yang belum bisa aku atasi gitu waktu dulu. Karena kan mungkin ini prestasi aku waktu di SMP sampai SMA, di SD sampai SMP gitu ya Teh. Nah, sekarang mah aku udah off sebenarnya. Iya, karena kan waktu masuk pondok, itu di pondok gak ada taekwondo. Jadi aku selesai sampai SMP gitu. Oke, berarti kalau sekarang ini kesibukannya ada ya di mana gitu, di bagian yang komunitas tadi kah atau ada lagi mungkin? Kalau sekarang iya di komunitas sekolah budaya di KARI itu aku fokusnya bilang sibuknya mungkin ya selain kuliah aku di komunitas itu. Oke, keren banget ya. Maksudnya jadi setiap masanya itu pasti ada aja, nggak cuman fokus cuman belajar aja, nggak kayak gitu ya. Keren banget. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas dan mengulik Teh Nabila lebih dalam lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Yo. Betul. Na na da 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 da. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tapi beri. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Baik, Ihan Mandala kembali lagi bersama aku dan Teh Nabila. Oke, Teh Nabila, aku pengen nanya lagi nih. Kalau menurut Teteh ya, kan pengembangan diri itu kayak dari tadi SD-nya ngikut, nggak cuma belajar tapi ikut juga latihan taekwondo, terus SMP-nya juga ada bahkan sampai berprestasi juga, SMA-nya sambil mondok juga, jadi dua kan, kebagi dua fokusnya, nggak cuma sekolah. Terus sekarang kuliah juga sambil ngikut komunitas. Itu gimana sih Teh? Kok bisa kayak gitu? Gitu kayak motivasinya, terus apa yang menjadikan Teteh tuh bisa kayak gini? Terutama sih pasti dukungan orang tua ya Teh, yang pertama. Dukungan orang tua ketika kita mau mengambil apa nih selain kuliah, misalnya selain belajar, otomatis orang tua yang mendukung itu sangat berpengaruh kepada kita. Terus membagi waktunya antara kuliah sama komunitas itu harus bisa benar-benar dibagi. Caranya kalau aku itu biasanya bikin jadwal atau misalkan kayak note kecil mana sih yang harus diprioritaskan dulu gitu, misalnya antara kuliah atau komunitas. Kalau misalkan jadwal antara kedua itu berbarengan, kan kita bisa lihat gitu ya mana yang paling penting gitu buat kita. Karena kita mahasiswa, otomatis kita harus bisa mengambil kuliah dulu. Kalau misalkan komunitas bukan berarti harus dibelakangkan, tapi itu menjadi patokan kita juga. Ketika kita gak bisa ikut di komunitas ini, kita kan bisa nantinya nanya nih ke teman kita yang satu komunitas juga. Kemarin misalnya kalau ada rapat, bahas apa sih rapatnya gitu. Itu mungkin salah satu cara ketika antara kuliah sama organisasi lah ya, disebutnya organisasi itu berbentrokan. Karena kalau misalkan kita ngambil organisasi, full organisasi, kita nggak bisa apa-apa juga kalau misalkan nggak kuliah gitu di organisasi tersebut gitu. Betul. Oke, keren banget ya. Maksudnya bisa memanage waktunya juga, terus bisa ngambil dua fokus dalam satu waktu gitu. Oke. Karena sekarang ini di bulan suci Ramadan nih Teh, aku pengen tahu dong esensi Ramadan bagi Teteh itu kayak gimana sih?
Kalau menurut aku ya, hakikat atau esensi Ramadan ini bukan hanya menjadi bulan spesial kita hanya untuk menahan lapar, haus atau emosi. Cuma di bulan Ramadan ini tuh benar-benar waktunya kita mempererat hubungan kita sama Tuhan itu, sama Allah. Gimana caranya kita bisa merefleksikan diri kita menjadi lebih baik, gimana caranya ibadah kita juga bisa ditingkatkan, entah itu hanya dalam sholatnya, menjadi sholat asalnya sholat wajib doang nih, kita menjadi tambah deh jadi sholat sunatnya, sholat sunat kolbiahnya misalnya gitu kan, atau ba'diyah atau yang lain sebagainya. Kemudian juga di bulan Ramadan ini tuh kita bisa menargetkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari bulan sebelumnya gitu kan. Karena kan bulan Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar lah gitu ya, tapi bulan yang waktunya kita bisa membuat diri kita itu lebih baik dari sebelumnya. Maka kita bisa disebutnya tuh memfokuskan diri kita untuk bisa menjadi lebih baik tuh di bulan ini gitu. Mungkin di bulan-bulan yang lain juga harus gitu ya. Cuma karena di bulan ini kita tahu gitu bahwa bulan yang sangat baik, sangat mulia yang Allah kirimkanlah ke kita gitu ya, mulai bulan Ramadan ini pahala yang dapat kita juga kan nambah berkali lipat gitu. Jadi waktunya kita untuk bisa menjadi yang lebih baik dari bulan sebelumnya. Baik, oke. Kalau menurut Teteh nih, kayak sekarang kan bulan Ramadan pasti berbeda lah ya dari kebiasaan. Terus biasanya bangun jam berapa misalnya kalau bulan Ramadan jadi berbeda gitu kan ya. Dalam kegiatan juga. Menurut Teteh jadi penghambat gak sih, atau misalnya kayak justru dengan Ramadan ini menjadikan Teteh itu lebih produktif lagi hari-harinya, ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Kalau menurut aku bisa dibilang lebih produktif sih ya Teh. Iya. Kenapa? Karena jujur aja kalau sebelum Ramadan itu kurang banget dibaca Quran nih. Iya. Kalau misalkan kalau misalkan di bulan Ramadan, karena kayak kita kan bangun lebih awal nih, jam 3:30, jam 4 gitu kan. Abis sahur itu kita kan langsung sholat subuh ya, nggak tidur lagi misalnya kan, kita langsung sholat subuh. Nah setelah sholat subuh itu biasanya ada kesempatan kita baca Quran gitu kan. Nah sedangkan kalau misalkan sebelum Ramadan yang aku rasain pasti kalau udah sholat subuh teh tidur lagi gitu kan. Meskipun ya kalau sekarang juga sama gitu, setelah baca Quran kita ada yang misalkan langsung siap-siap kuliah atau aktivitas lain, ada juga yang langsung tidur lagi. Cuma kan setidaknya kayak lebih produktif sedikit lah gitu ya daripada sebelumnya. Nambah amal juga gitu kan. Amal juga gitu. Selain setelah subuh kan kita juga kayak misalnya di sholat gitu ya, di setiap sholat kita ditambah kayak ngaji gitu atau zikir yang lainnya seperti itu. Jadi lebih produktif dekat lah gitu ya sama Tuhannya. Oke, kalau sebelum ditutup nih, nggak kerasa banget ya tiba-tiba mau udahan lagi. Ada gak sih Teh yang pengen disampaikan, baik itu tentang Ramadannya mungkin, atau yang menjadi motivasi buat Teteh dan bisa disampaikan juga ke Ihwan Mandala buat menjadi motivasi Ihwan Mandala yang nonton di episode kali ini, gimana sih caranya buat tetap produktif di bulan Ramadan terus juga tetap berprestasi, apalagi ini perempuan gitulah ya, yang berprestasinya di bidang yang berbeda dari perempuan-perempuan yang lainnya. Boleh Teh? Oke, kalau mungkin dari aku sedikit ya, ada caption yang itu tuh turun dari Ustadz waktu aku di pondok gitu. Jadi pada saat itu singkat ceritanya aku dapat penghargaan kecil lah dari beliau, karena waktu itu di pelajaran beliau itu dapat salah satu nilai yang predikatnya sangat bagus lah. Jadi alhamdulillah dikasih salah satu penghargaan kecil. Kemudian beliau juga menuliskan di buku note gitu ya, you can be great if you love to be so. Jadi kamu tuh bisa lebih baik ketika kamu sendiri mau untuk jadi baik. Kalau misalkan kita mau baik tapi kita diem terus di zona nyaman tadi gitu, nggak akan bisa baik, nggak akan bisa berkembang baik gitu, berkembang lebih baik gitu. Sulit untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau ketika kita tidak bisa keluar dari zona nyaman ini gitu. Kalau misalkan lingkup Ramadan ya,
karena tadi aku udah bilang ini tuh bulan penuh berkah lah ya, penuh kesempatan banget buat kita untuk kita bisa ngedekatin sama Tuhan gitu. Ini benar-benar waktu yang nggak bisa kita sia-siakan gitu. Gitu. Jadi terus aja kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan kita, meskipun memang kita enggak terlepas dari dosa, kita enggak terlepas dari kesalahan. Allah kan kita juga tahu ya, Allah itu Maha Pengampun. Nah, di bulan ini, di bulan suci ini, ayo kita perdekat lagi Allahnya gitu. Kita perdekat lagi Sang Pencipta agar semua dosa-dosa yang atau kesalahan yang dilalui itu bisa mulai terhapus di bulan ini. Masya Allah banget ya. Saking enaknya kita ngobrol, gak kerasa waktunya udah mau habis aja. Dan apa yang disampaikan oleh Teh Nabila itu kayak bener-bener kena dan daging banget gitu isinya tuh. Apalagi ini yang bikin aku salut banget ya, perempuan dan berprestasinya tuh di bagian yang keren sih. Keren banget. Terima kasih banyak Teh Nabila udah menyempatkan hadir di Sarmada. Oke, buat episode kali ini segitu saja. Aku Rizky Mahmuda dan juga Teh Nabila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.